Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dan saat ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu Portrait of the Self. Ya, jadi kita bicara tentang potret diri. Saudara-saudara, tentu ketika kita bicara tentang potret diri, kita tidak sedang bicara tentang kebiasaan pelukis-pelukis, ya semacam Da Vinci, Van Gogh, lalu Raden Saleh atau Affandi yang sering melukis wajahnya sendiri, ya. Bukan itu. Apalagi tentang memotret diri atau selfie yang biasanya menjadi hal yang digemari oleh ibu-ibu dan remaja kebanyakan. Bapak-bapak juga sih. Nah, tapi kita bicara tentang apa pandangan, apa anggapan, ya. Anggapan kita terhadap diri kita sendiri. Apa gambaran yang kita miliki tentang siapa kita? Atau yang seringkali disebut dengan konsep diri kita. Nah, saudara-saudara, pengalaman saya ini mengamati orang sekeliling, saya perhatikan ada orang-orang itu yang biasa tampil dengan begitu percaya diri. Ya. Dari caranya dia berjalan, dari caranya dia memandang orang, dari caranya dia bicara, dari caranya dia duduk, berjabat tangan. Ya. Terlihat sekali bahwa dia adalah orang yang begitu percaya diri, begitu pede. Tetapi sudah tidak sedikit juga ada orang yang sangat tidak percaya diri. Yang sangat minder. Saudara, percaya diri itu membuat seseorang yakin dengan dunianya. Dari cara apapun, dia terlihat ya apa yang dia lakukan dengan begitu enjoy. Dia bisa menikmati dan tampak tak ada beban atau sesuatu apapun yang ada di dalam dirinya. Namun saudara, orang yang tidak percaya diri, biasanya dia punya banyak kendala dalam dirinya, saudara. Dia sering memiliki kendala berelasi, ya. Dia menjadi orang yang merasa dirinya sendiri saja menolak. Ya. Orang lain menolak, bahkan Tuhan pun juga dianggap menolak dirinya. Nah, saudara-saudara, percaya diri atau sebaliknya minder, pandai berelasi atau sebaliknya mungkin kuper, ya. Sedikit banyak itu dipengaruhi oleh apa? Yaitu oleh bagaimana dia memandang dirinya sendiri. Bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Orang yang menilai diri, misalnya, aku ini cantik loh, aku ini ganteng loh, itu berasa semua orang akan memperhatikan dirinya, dia menjadi pusat. Ya. Berasa semua orang itu menaksir dirinya. Itu yang membuat dia bisa menampilkan diri dengan lebih yakin. Sama halnya dengan orang ketika dia merasa dirinya itu bisa, merasa bahwa dirinya itu mampu. Nah, penilaian itu cukup untuk membuat kepercayaan dirinya itu terangkat. Umat Israel pernah mengalami satu problem kepercayaan diri. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sudah dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Jadi saudara, mereka merasa bahwa diri mereka itu menjadi orang yang sudah terlupakan, merasa menjadi orang yang tidak lagi diperhatikan. Dan urusan merasa ini ternyata bukan hal yang ringan, saudara-saudara. Efeknya itu besar. Lebih baik saudara orang itu faktanya sendirian, tapi dia tidak merasa kesepian. Ketimbang ada orang meskipun dia ada di antara keramaian, ada orang banyak di sekelilingnya, tapi dia merasa kesepian, merasa sendirian. Dan itu tentu dampaknya akan beda. Yang satu hidup dijalani dengan happy, yang satunya menderita. Urusan merasa ternyata bisa melebihi atau lebih penting ketimbang faktanya. Nah, begitupun umat Israel, saudara-saudara. Mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan, merasa bahwa mereka sudah dilupakan oleh Tuhan. Itu anggapan mereka. Itu potret diri mereka yang membuat mereka akhirnya merasa tidak ada harapan, yang membuat mereka merasa tidak ada hidup yang perlu dipertahankan. Nah, itu sebabnya, saudara, Tuhan meyakinkan kembali umat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Tuhan itu tidak mungkin lupa. Di ayat yang ke-15 itulah sebabnya dikatakan, ibarat seorang ibu yang tidak mungkin melupakan anak yang telah dikandungnya, katanya.
Agar dengan keyakinan itu maka umat itu kembali dapat membangun kepercayaan diri mereka. Saudara, mengapa coret-coretan yang seperti benang ruwet yang dikatakan oleh Pak Tino Sidin itu bagus? Itu generasi lama masih ingat ya. Belajar melukis di televisi selalu dikatakan bagus untuk apa? Agar anak-anak itu memiliki potret diri yang baik tentang siapa mereka. Mereka bisa menjadi orang yang merasa berharga, merasa hebat, merasa bisa. Sebab dengan potret diri yang baik, maka anak itu akan menjadi berharga dalam arti sebenarnya, menjadi hebat sebenarnya, menjadi bisa sebenarnya. Nah, maka itu, saudara-saudara, mari kita belajar membangun citra diri kita, membangun potret diri kita. Jangan selalu mengekspos apa yang buruk, jangan selalu membesarkan apa yang kurang, jangan selalu merasa bahwa kita ini sial, kita ini tidak beruntung. Meskipun saat ini kita mungkin memang sedang mengalami kerugian, banyak kemalangan. Namun kita ini orang yang beruntung, saudara. Masih ada banyak hal berkat Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita ekspos, yang bisa kita syukuri. Sungguh pun kita mengalami banyak kerugian, banyak kemalangan, kita tetap merasakan kasih Tuhan yang menopang dan menguatkan kita. Saudara, sampai di sini dulu kita bertemu. Dan kita akan kembali berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.